مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan beragama, kadang-kadang bahkan sering mungkin di antara kita mengalami gejala-gejala penurunan semangat di dalam beribadah. Tidak bisa dipungkirin sendiri memang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu senantiasa mengalami pasang naik, tapi kadang-kadang juga mengalami pasang surut dalam kehidupan ini. Akan tapi ketika pasang surut terus menurun sampai kepada satu titik tertentu, maka penurunan yang begitu drastis itu dalam bahasa agama disebut dengan futur. Ya, futur adalah penurunan semangat dan gairah dalam beribadah kepada Allah. Kenapa seseorang itu mengalami kefuturan dan apa tanda-tanda futur itu? Tanda-tanda futur itu sudah mulai terasa ketika tumbuh kemalasan, jenuh, enggan untuk berbuat baik dan sebagainya. Adapun di dalam kaidah yang kita dapatkan, paling tidak ada 6 masalah yang menyebabkan seseorang itu menjadi futur, atau boleh dikatakan penyebab-penyebab futur. Yang pertama, penyebab faktor menjadi orang itu futur malas beribadah karena kurangnya ikhlas dalam beribadah. Ketika seseorang orientasi ibadahnya bukan karena lillah, maka ketika apa yang menjadi tujuan tidak tercapai karena bukan ke mata Allah, maka pasti akan merasa kecewa. Ketika ibadah, ketika dakwah, ketika segala sesuatu ingin dipuji, ingin mendapat penghormatan dan sebagainya, maka ketika itu tidak didapatkan akan merosot tajam kualitasnya. Yang kedua, penyebab futur atau tanda-tanda futur adalah terpukau dengan dunia. Segala orientasi dalam usahanya, dalam ibadahnya lebih tertuju untuk mendapatkan dunia. Maka ketika dunia tidak didapatkan, tumbuh rasa kemalasan-kemalasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, banyaknya perbuatan dosa dan maksiat menjadikan asbab seseorang juga mengalami kemerosotan dalam berbuat baik. Karena sesungguhnya setiap sel darah dan sebagainya yang tumbuh dari makanan yang haram akan cenderung kepada dosa dan maksiat. Karena itu berkaitan dengan yang ketiga, yang keempat adalah makan makanan yang haram. Dan ini juga menjadikan asbab. Kenapa ketika kita banyak mengkonsumsi makanan haram, baik secara dzati maupun secara syariah. Secara syariah artinya secara hukum agama, secara af'ali, secara mendapatkannya dan sebagainya. Itu juga menyebabkan seseorang menjadi malas dan mengalami penurunan semangat. Dan yang ketiga atau yang kelima, berkawan dengan orang yang menjauhkan diri kepada Allah. Ya, dan yang terakhir, penyebab futur itu adalah membebani diri melebihi kemampuan. Karena itu sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada kita, apabila kita berbuat baik, hendaklah kita juga mengukur kepada kadar kemampuan kita untuk menilainya, untuk melakukan sebuah aktivitas. Karena itu baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang lemah semangatnya, kemudian mengikuti sunnahku, maka sungguh ia akan menang. Akan tapi barang siapa yang lemah semangatnya, kemudian tidak mengikuti sunnahku, bahkan kemudian memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan semakin jauh dan celaka. Hadis riwayat Ahmad. Lantas kemudian bagaimana solusi yang harus kita capai ketika kita mengalami futur dalam kehidupan beragama? Ada 4 indikasi, 4 momen, 4 solusi yang harus kita dapatkan. Yang pertama, niatkan semua ibadah semata-mata karena Allah. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan sekali-kali Allah tidak akan menerima ibadah kalian kalau tidak dilandasi ikhlas kepada Allah.
landaskan semua aktivitas kita itu mencari ridho Allah. Ketika Allah adalah tujuan, Allah adalah tumpuan, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa dalam berbuat dan berbuat baik. Yang kedua, tetap komitmen di dalam barisan dakwah dan majelis ilmu. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. Senantiasa adalah kalian itu dalam barisan dakwah, adalah kalian itu di dalam komunitas orang-orang yang berdakwah, baik itu di majelis taklim maupun di masjid-masjid yang ada, karena itu akan menjaga kalian untuk tidak cepat boring, tidak cepat utur dalam kehidupan. Dan yang ketiga, tambah ilmu, senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu dan menghindari dosa dan maksiat. Ini poin yang sangat penting. Karena sesungguhnya barang siapa bertambah ilmunya karena Allah, maka insya Allah ilmu itu juga akan memberikan keberkahan untuk menjauhkan dari kebosanan dan kejenuhan dalam beribadah. Dan yang terakhir, penyebab futur adalah ketika kita salah dalam memilih kawan dekat kita. Karena itu betapa pentingnya agama mengajarkan kepada kita, carilah kawan-kawan yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 69. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita mencari kawan-kawan yang terbaik. Di antara kawan terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada, wa As-Shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah panutan-panutan yang menjadikan idola kita dalam memilih kawan-kawan. Tentunya kawan-kawan yang searah dan sekaliber dengan 4 tuntunan yang diajarkan oleh baginda, oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah sendiri dalam kehidupan ini. Demikian kiat-kiat kita menghadapi futur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.